Salam, selamat pagi sahabat Paritakum Radio yang dikasihi Tuhan. Kita dari frekuensi 107,8 FM, suara yang membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Dan hari ini sahabat yang dikasihi Tuhan, hari Rabu 6 Juli 2022, kita ada dalam sebuah program Mobius Art, ya, ngobrol pinta Yesus untuk kita semua dari hati, ya. Menunjukkan fenomena sosial di sekitar kita untuk dibahas, diedukasi, dan tentu saja dicarikan solusi, ya, dari dalam terang firman Tuhan untuk memberkati kita semua. Dan pagi ini sahabat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah tema yang cukup menarik di musim pendidikan, ya, awal tahun ajaran. Ada juga yang sedang sibuk-sibuknya nih dalam memantau perkembangan PPDB, ya, penerimaan siswa baru. Dan saudara sahabat Paritakum dikasih Tuhan juga bisa dengar-dengar tentang apa sih pendidikan dasar 12 tahun dalam perspektif Kristen, sejauh mana itu, ya. Sedianya kita ada narasumber Ibu Sri Rejeki Samosir. Beliau tadi ada salah jalan dalam perjalanannya, ada portal yang harus dia putar ulang, dan semoga masih ada waktu kesempatan bersama dengan beliau, ya. Tetapi begini sahabat yang dikasih Tuhan, membicarakan tentang pendidikan 12 tahun dalam perspektif Kristen, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita diskusikan. Untuk itu sahabat bisa berinteraksi, ya, di 0812994567 atau melalui SMS, ya, di WhatsApp aja kalau memang agak sulit menghubungi nomor ini, ya. Melalui nomor telepon di 082123471340, ya, 082123471340 atau di 0812994757. Oke, kita lanjut saja mengenai undang-undang wajib belajar 12 tahun yang sedianya atau sebelumnya itu kita wajib belajar itu hanya 9 tahun, tapi kemudian tahun 2008 ada PP, ya, peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 itu membuat satu keputusan pemerintah yang diatur oleh undang-undang wajib belajar itu sekarang 12 tahun. Ya, jadi cukup lama. Kalau sebelumnya 9 tahun ditambah 6 sekitar 15 tahun gitu, ya. Sekarang wajib belajar tuh sampai 18 tahun. Gitu. Wah. Nah, ini juga masih belum ada titik temu, ya, ketika orang menunda pendidikannya, misalnya kelas 1-nya masuk bukan 6 tahun, ya, tetapi mulainya dari 8 tahun gitu misalnya, ya, kan banyak kasus juga seperti itu, akhirnya sampai 20 tahun ini wajib belajarnya. Untuk program wajib belajar 12 tahun itu secara nasional, ya, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pendukung yang bernama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 itu juga didukung. Nah, ada yang menarik di sini, saudara, ya, sahabat Paritakum. Pada ayat 2 Permendikbud nomor 19 tahun 2016 itu, ya, pendidikan 12 tahun untuk meningkatkan akses bagi anak 6 tahun sampai 21 tahun. Ya, ada kasus kemarin dia sudah terlambat, ya, ke 23 tahun, berarti waktu dia masuk SD itu sekitar 9 tahun atau ini jadi problem juga, ya. Nah, ini masih dicarikan titik temu untuk bisa berdasar. Nah, sahabat Paritakum dikasih Tuhan, tujuan dari pemerintah menerapkan wajib belajar 12 tahun itu, yang pertama tentu menjaga kesinambungan keberhasilan implementasi program wajib belajar 9 tahun. Jadi meskipun
masih ada ditemukan ya siswa yang putus sekolah, itu bukan masih ada, tapi masih banyak ya. Tapi pemerintah konsisten untuk meningkatkan kualitas pendidikan sebagai membuat sumber daya Indonesia ini menjadi lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah dilewati gitu. Nah, ini untuk menjaga kesinambungan keberhasilan. Jadi 9 tahun sudah berhasil, tingkatkan menjadi 12 tahun, itu kurang lebih begitu ya parameternya. Kemudian yang kedua, menyiapkan generasi emas tahun 2045. Wah, ini memang sih ya tantangan Indonesia atau masyarakat Indonesia pada umumnya semakin hari semakin kompleks ya. Ketika sudah masuk industri 4.0, sekarang sudah bergeser industrinya 5.0. Udah nggak bicara robot kita ya. Indonesia itu udah harusnya sudah lebih menyadari keadaan ini gitu ya. Jadi kita nggak bicara tentang teknologi yang 2G, 4G ya, tapi sudah mulai 5G. Jadi kita mempersiapkan itu. Itu saja tidak mudah ya. Karena negara-negara maju itu melihat Indonesia sebagai negara yang dianggap masih negara berkembang gitu ya. Negara berkembang harusnya sudah lebih maju daripada itu ya. Nah, dibutuhkan kemampuan ya generasi dari sejak saat ini 2022 2024 nanti masuk ke pemerintahan yang baru ya dalam pesta demokrasi. Kemudian itu pemerintah harus mempersiapkan sampai ke 2045 menuju Indonesia emas. Nah, ini memang harus konstruktif dalam tidak hanya dalam pemikiran ya, tetapi juga dalam ide ya, sehingga budaya juga terbangun ya. Cari yang paling cocok, yang kontekstual untuk masyarakat Indonesia yang pluralis ini, sehingga tidak hanya mengacu kepada satu haluan saja, sehingga akhirnya kita saling mengoreksi satu dengan yang lain. Ini kayaknya sudah harus bergeser ya, pola pikir masyarakat Indonesia. Penting sekali ya. Nah, negeri kita Indonesia ini punya cita-cita mulia, yaitu ingin mewujudkan generasi emas di tahun 2045, dan tentu kita harus mendukungnya ya. Dengan apa? Dengan memberikan perhatian secara khusus dengan program wajib belajar 12 tahun, karena itu salah satu jalan menggapai Indonesia emas ya, supaya Indonesia nggak melulu berputar-putar dengan konflik-konflik yang ada di dalam ya, sementara negara-negara lain di sekitar kita di Asia misalnya gitu ya, nggak usah terlalu jauh, itu sudah melejit jauh kemana-mana ya, kita masih berputar di sekitaran itu saja. Kita memang selalu disibukkan dengan isu-isu ya, yang terkait dengan politik, dengan kekuasaan dan sebagainya, sehingga kita konsentrasinya ke sana ya. Memang agak unik nih. Kalau misalnya kita mulai di tahun 2024 ya, kita estimasi saja ngobrol. Sebelum 2024 kita masuk di 2023, sekarang sudah di tengah-tengah 2022. Begitu masuk 2023 itu udah tahun politik tuh. Padahal harusnya masih produktif ya, tapi ya produktif tapi sudah mulai bicara tentang politik, dan di situ kemudian diwarnai dengan berbagai macam politik mewarnai dinamika sepanjang tahun 2023 itu ya. Akhirnya kita sibuk hanya di situ, ngurusin berita hoax lah, yang menanggapi atau meresponi isu-isu yang dibangun ya. Ada juga yang coba memainkan
politik identitas, dan ada banyak lah pasti yang mana, sehingga 5 tahun kepemimpinan terakhir Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Ma'ruf Amin ini kan akhirnya bisa dibilang produktivitasnya itu maksimalnya 3 tahun tuh, tengah-tengah tuh. Kenapa? Kalau tahun pertama koreksi, ya, tahun kedua mulai beraksi, tahun ketiga, tahun keempat sudah mulai koreksi lagi dan bereaksi lagi untuk masuk tahun politik berikut. Jadi praktis cuma 3 tahun gitu ya. Ini nanti 2023 masuk lagi 2024. Ya 2024 pilpres, pilkada, dan juga ada pileg ya, itu jadi satu. Nah, itu sibuk 1 tahun tuh. Tahun 2025 yang belum tentu jalan tuh. Ya. Nah, terus begitu aja sepanjang tahun. Jadi memang itu dinamika kita ya. Dinamika kita di dalam atau realitas dunia pendidikan kita. Nah, dalam kondisi yang seperti ini nih, sahabat Ritaku ya, kita harus betul-betul mempersiapkan bagaimana program wajib belajar 12 tahun ini menjadi satu peluang, satu kesempatan untuk membangkitkan potensi kehidupan ya. Kalau tagline-nya Talitan Radio kan, suara yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Nah, kita akan membicarakan tentang itu. Jadi sahabat Ritaku yang dikasih Tuhan, pendidikan dasar 12 tahun dalam perspektif Kristen, kita akan membahas. Dan pagi ini narasumber kita sudah sampai. Selamat pagi Ibu Sri Rezeki. Oke, benar ya? Selamat pagi Pak, mohon maaf ya. Saya tidak memiliki nama lengkap Ibu nih. Iya. Ibu perkenalkan diri deh Bu, silakan Bu ya, sebelum kita akan break dulu. Oke, ya, nama saya Sri Rezeki Samudjota. Saat ini saya berprofesi sebagai koordinator kepala sekolah dari salah satu sekolah swasta bertaraf internasional di Kota Bekasi. Ya, sahabat Ritaku yang dikasih Tuhan, kita akan bincang-bincang dengan beliau pagi ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu satu pujian yang memberkati kita. Kembali lagi sahabat Ritaku Radio yang dikasih Tuhan, kita ada di 107,8 FM yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi kemuliaan. Dan selamat pagi sekali lagi Bu Sri, gimana? Sehat ya Bu ya? Gitu ya. Iya, oke. Bu, tadi kita sudah menyampaikan kepada sahabat Ritaku nih ya, bahwa program wajib belajar 12 tahun ini selain daripada melanjutkan ya, atau menjaga kesinambungan keberhasilan implementasi program wajib belajar 9 tahun yang sebelumnya, lalu kemudian juga pemerintah ya, dunia pendidikan sedang mempersiapkan satu generasi emas bagi Indonesia. Jadi menurut saya ini sangat positif dan harus disambut oleh orang tua, oleh keluarga yang bagaimana mempersiapkan anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Nah, ini kan PPDB ini sudah hari ke-3 ya, dari hari kedua dari yang dibuka Senin kemarin itu. Tapi ada pra PPDB yang sudah dilanjutkan, yang ditutup kemarin tanggal 30 Juli kemarin ya, dan meninggalkan banyak problem juga. Jadi setiap tahun selalu ada problemnya di situ. Sepertinya ada orang-orang tua yang mendapatkan permasalahan untuk bisa masukkan anaknya di sekolah yang mereka harapkan gitu, oleh karena abai, tidak memperhatikan instruksi-instruksi dari prosedur yang sudah ditetapkan. Sehingga kemarin saya ada monitor evaluasi di salah satu SMP di Mustika Jaya ya, kemudian ternyata ada begitu banyak orang tua yang marah-marah di situ. Saya bilang, aduh, ini apa yang salah ya? Dan saya tidak melihat titik salahnya, tapi antusiasme dari orang tua nih untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya gitu ya. Nah, menurut Ibu nih, gimana sih? Bagaimana seharusnya orang tua untuk mempersiapkan anak-anaknya itu di pendidikan itu? Apakah
mempercayakan kepada anak dan kemudian akhirnya seperti itu ya nggak ada kesempatan untuk bisa dapatkan. Iya, ya tentang pendidikan ini ya Pak, memang tentunya peran serta orang tua mengambil porsi yang paling besar kalau menurut saya bahkan menurut para ahli. Jadi seiring perkembangan anak itu ya dari usia sejak mereka lahir sampai tadi disebutkan oleh Pak Suhartono bahwa wajib belajar itu sampai 12 tahun ya yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, dari usia mereka baru lahir sampai usia mereka 12 tahun belajar wajib belajar 12 tahun ya, yaitu berarti sampai grade 12 gitu ya, tingkat kelas 12, yaitu orang tua tetap memegang peran yang penting gitu. Jadi tadi kaitannya kalau dengan PPDB memang kewajiban orang tua apa? Kewajiban orang tua adalah tentunya mencari informasi, informasi dengan seksama gitu ya. Saat ini kan sebenarnya mudah sekali kita mengakses informasi ya, dengan dunia dalam genggaman handphone, smartphone kita, is very easy gitu mencari informasi. Dan pemerintah juga sebenarnya untuk aturan dan prosedur cukup disampaikan dengan luas gitu. Kita bisa browsing YouTube pun karena di YouTube channel dari Kemdikbud maupun dari Dinas Pendidikan Kota Kabupaten di mana kita tinggal itu banyak informasinya. Nah, kalau memang orang tua merencanakan anaknya untuk let's say misalnya mereka masuk ke sekolah negeri, berarti kan harus mengikuti prosedur bagaimana masuk sekolah negeri seperti itu ya. Tapi kalau misalnya orang tua punya rencana untuk masukkan anaknya ke sekolah swasta, sama ada prosedurnya juga. Nah, ini mencari informasi ini jangan saya lihat memang biasanya ya beberapa keluarga juga ya yang punya anak ya istilahnya kenalan ataupun relasi kita, ketika mungkin anaknya sudah mau masuk ke SMP dirasa sudah ini udah tahu kok, mereka juga pegang handphone, silakan ya kamu cari informasi sendiri gitu kan. Sebetulnya nggak boleh begitu, tetap orang tua mendampingi, apalagi yang usia SD ya, itu memang wajib orang tua harus yang masih pegang ini ya. Kan alasan klasiknya ini terlalu ya masih dipakai sampai hari ini, kesibukan orang tua lah, nggak ada karena pekerjaan, karena kebutuhan hidup dan sebagainya, sehingga mempercayakan itu kepada anak dan pikir semua informasi dari anak itu baik. Saya lihat dari tahun 2019 saya ada di Dewan Pendidikan dan itu saya kira tahun 2022 ini udah baik karena nggak ada alasan lagi untuk sosialisasi ya. Maka kemarin waktu rapat dengan kepala daerah Pak PLT itu ya saya puji gitu ya bahwa semua elemen diundang ya secara periodik gitu sampai kepada ormas dan ormas keagamaan gitu ya, dan semua juga diundang gitu untuk sosialisasi. Jadi saya kira itu sudah cukup ya. Di sekolah juga kan ada anak saya, ada cucu saya juga yang sedang cari sekolah. Jadi dapat informasi, tapi ternyata ada banyak kendala. Jadi memang itu tidak bisa dihindari, selalu ada koreksi. Nah sekarang kan yang harus diperhatikan ini orang tua. Sekolah itu kan cuma mitra untuk tumbuh kembang anak ya, tumbuh kembang anak, mempersiapkan anak untuk juga diaktualisasikan ke bangsa ini ya, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah ini dalam pencalonan 12 tahun itu dapat gitu ya Bu. Nah harusnya gimana sih Bu kriteria yang paling baik itu memilih sekolah lah gitu. Sekolah banyak ya sekarang ya. Jadi mungkin kita orang tua harus sadar ya Pak ya, karena saya juga orang tua ya, selain saya praktisi di pendidikan, tapi saya juga adalah sebagai orang tua. Ada satu hal yang perlu betul-betul kita sadari, bahwa pendidikan itu investasi masa depan. Gitu ya. Kita aja kalau mau menginvestasikan sesuatu, kita bilang misalnya investasi saham gitu ya, kan nggak mungkin hari ini kita invest, kita berharap besok hasilnya sudah banyak atau sudah menerima hasil yang signifikan. Kita tahu ada proses. Nah, pendidikan itu sebuah proses, dan kembali lagi orang tua ini memegang peran yang penting. Pandanglah kita sedang menginvestasikan untuk masa depan anak kita, itu yang nanti hasilnya kita sendiri juga. Bukan cuma bicara gengsi di sini ya. Betul. Jadi pendidikan
pendidikan ini kan nggak cuma bicara sertifikat ya Pak, Betul, tapi betul. bagaimana membangun manusia seutuhnya. Nah ini membangun manusia seutuhnya ini tadi seperti yang Pak Suartono sudah sampaikan, ini bukan cuma peran sekolah, tapi peran orang tua, bahkan juga peran gereja gitu ya. Kalau ada mungkin pernah dengar kutipan it takes a village to raise a child gitu. Jadi bayangkan, jadi ini adalah pertumbuhan seorang anak itu adalah kerjasama sebuah komunitas yang dalam skala yang lebih besar. Karena keluarga, kemudian ada sekolah, kemudian ada institusi sosial yang lain. Nah, balik lagi kembali kita punya pencanangan pemerintah generasi emas 2045, artinya ini tugas kita semua. Nah, kaitannya dengan memilih sekolah tadi ya, mencari informasi itu penting. Sekarang sudah sangat mudah untuk mendapatkan informasi. Jadi kadang kalau orang tua itu, saya lihat ya, yang sering kami temukan, sering kami dengar dari orang tua, maksudnya gini, kadang orang tua itu ketika membaca berita tidak dibaca dengan seksama, cenderung untuk mohon maaf, memang di Indonesia ini literasi membacanya masih sangat kurang. Gitu. Jadi ketika melihat informasi hanya baca sepotong, udah selesai gitu. Betul. Makanya kita juga kadang suka reaktif ya, membaca berita, membaca segala sesuatu. Nah itu pentingnya orang tua untuk bisa membaca informasi dengan seksama sebelum kemudian melangkah untuk melakukan tindakan. Gitu. Itu salah satu ya Pak ya. Iya. Kalau bicara tentang pendidikan adalah investasi, gitu ya, investasi. Kita nih berani bayar harganya untuk sebuah investasi, tentu, ya kan? Iya. Bukan cuma usaha dalam perjuangan untuk menggali informasi. Iya. Nah, kadang-kadang ketika kita ada di depan pintu dari sebuah sekolah, apalagi notabene sekolah Kristen gitu ya, baik itu sekolah umum pun, ya kalau memang begitu sampai pintu gerbangnya tuh, maju mundur nih, gitu kan. Ini bicaranya antara gengsi dan potensi, gitu. Ini saya mau sekolah di bergengsi atau saya mau cari potensi, gitu. Akhirnya apa? Yang diukur adalah kemampuan diri. Ini membuat orang-orang kaya nih. Banyak sekali stigmanya seperti itu. Apalagi sampai hari ini sekolah Kristen itu sekolah mahal. Itu ada stigmanya sudah terbangun. Padahal banyak juga sekolah Kristen yang sebenarnya itu dia. Tahu gitu. Tapi salah satunya di tempat ini Bu. Mana ini ya? Salah satu yang saya informasikan ke teman-teman sahabat dari tamu ya. Maharain itu memang ada grade yang mahal, itu bahwa yang mahal di sebelah sini gitu ya. Ini juga ada pelayanan sosial dan sebagainya, dan ternyata di setiap sekolah ya, saya sudah diskusi dengan Pak Kadis itu ada sekian persen loh, satu ruang sekian persen, saya nggak tahu berapa persisnya, sekian persen itu memang untuk orang yang dia tidak mampu gitu. Nah, kenapa nggak berjuang di situ kalau ngomong pendidikan itu adalah sebuah investasi, kan bisa cari tahu bagaimana bisa mendapatkannya dan sebagainya. Jadi jangan langsung nggak mungkin di sini gitu ya. Gimana Bu? Jadi ya itu kembali lagi Pak, orang tua harus proaktif. Gitu ya, kata kuncinya proaktif, karena kembali lagi sekolah yang mungkin tanda kutip dinilai mahal, bayarannya tinggi, apakah memang benar-benar memberikan manfaat yang maksimal? Betul. Jadi tapi saya tidak bilang sekolah mahal itu juga bukan menjadi jaminan bahwa itu cuma mahal aja kualitasnya kurang baik, enggak juga gitu. Jadi kembali lagi adalah lihat kebutuhan dari anak kita, peserta didik. Karena yang namanya pendidikan itu kan, kalau mungkin pernah dengar ada taksonomi Bloom ya Pak ya. Jadi it's not only about kognitif, bukan cuma sekedar akademik, tapi ada ranah afektif, psikomotor. Bagaimana anak itu bisa berkembang secara maksimal ketika pendidikan yang mereka terima itu dan menyentuh ketiga ranah itu. Nah ya, orang tua ketika mencari sekolah misalnya, ya coba lihat kapasitas anak kita. Tentunya memang harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua, tapi balik lagi tadi seperti Pak Suartono bilang, ada hal-hal ketika kita mencari informasi, kita proaktif, pasti ketemu ada ruang-ruang yang sebenarnya kita bisa bantu untuk buka jalur buat anak kita gitu. Iya, misalnya nih, yakin anak kita prestasi gitu, lalu kemudian datang ke sekolah, Pak, Bu, ini anak saya prestasinya gini loh, gitu kan. Kalau saya mau sekolah di sini nggak bisa, kayaknya saya nggak punya cukup uang, berapa yang bisa saya tapi dapatkan saya temukan sesuatu yang unik ya Pak ya. Beberapa juga di sekolah kami gitu ya, di sekolah tempat saya melayani gitu.
Jadi orang tua ini kadang mungkin karena saat ini ya kultur sosial kita itu tanda kutip gengsi itu tadi ya. Jadi saya melihat ada beberapa orang tua lebih ringan mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sifatnya prestis gaya hidup dibanding untuk pendidikan. Padahal sebenarnya ketika ya balik lagi investasi masa depan gitu. Kenapa lebih berat kalau ketika kita membayar lebih untuk pendidikan anak kita kalau memang kita sudah tahu bahwa this is worth it gitu, ini layak anak saya dapat ini gitu. Kita berjuang untuk ke sana, kita alokasikan anggaran untuk ke sana daripada untuk misalnya biaya foya-foya healing atau apa ya sekarang ya Pak ya. Itu kan kembali lagi prioritas orang tua. Iya gitu betul. sih. Jadi tetap orang tua lah di sini ya memberikan perhatian. Karena gini, sekolah yang tadi kan saya sudah sampaikan bahwa sekolah itu mitra aja, dan bagian terkecil kalau boleh dibilang. Memang ada beberapa jam bersama dengan anak kita di sana gitu ya. Tetapi itu kan nggak melulu hanya sekedar tidak secara holistik apa yang diharapkan tumbuh kembang anak ini tidak hanya knowledge tapi juga psikomotor yang tadi Ibu bilang dan sebagainya itu kan harus utuh ya. Nah, orang tua memfasilitasi ya, sudah waktunya nggak cukup bersama dengan mereka gitu kan. Kadang-kadang juga sudah keluar dari zamannya dia gitu auto ya, sehingga nggak mengerti pola pikir mereka gitu kan, nggak update tentang usia mereka, tumbuh kembangnya gitu. Akhirnya kita tertinggal nih orang tua gitu kan. Nah, maka kemudian orang tua harus berperan, mengkomunikasikan, melihat, tanya informasi dari sekolah. Nah kalau begitu yang dibutuhkan adalah cari sekolah yang berkualitas. Nah sekarang kan yang lagi terkait dengan PPDB itu selalu sekolah negeri yang terbaik, selalu sekolah negeri yang terbaik. Padahal ada begitu banyak sekolah-sekolah swasta ya yang sangat baik juga, begitu melebihi. Bahkan kalau di kalangan kita nih Bu, di pemerintah yang ngurusin sekolah negeri ini, kita cuma belajar tuh sama sekolah Kristen. Sekolah Kristen itu nggak pernah sibuk dengan bagaimana mempersiapkan bagaimana caranya memenuhi kursi kosongnya gitu. Kenapa? Jauh sebelum musim penerimaan murid baru dia sudah bukan gelombang. Ya, betul. Untuk masuk. Ya kan? Gelombang pertama, ada gelombang kedua. Gelombang pertama lu dapat diskon segini. Ayo, siap. Ya, gelombang kedua sekian gitu kan. Ya. Nah, baru kemudian dieksekusi. Ini kita sudah cukup, rombolnya cukup dan sebagainya cukup, baru kita mulai pembelajaran. Dan animonya bagus sekali. Makanya kita suruh belajar di situ gitu kan. Karena ada sekolah swasta yang lain yang kelihatannya nggak suka dengan monopoli PPDB itu, seperti gitu. Nah, artinya gini, keluarga ketika mencari informasi sekolah, gitu kan, dia harus lihat dulu potensi diri dari kapasitas anak ya. Lalu kemudian itu yang dipromosikan ke sekolah itu untuk bisa masukin anak saya nih. Sekolah tentu akan memperhatikan juga, nggak melulu soal uang ya kalau kita udah masuk sekolah gitu. Ini anak ini bisa bawa nama baik sekolah nggak gitu, sebagus apa nanti kualitas sekolah kita menjadi lebih baik nggak gitu kan. Itu saya kira menjadi perhatian juga. Ibu kan kepala sekolah nih. Kalau di tempat kami biasanya Pak tujuan, memang sekarang kan ada tes masuk kalau di sekolah swasta itu biasanya ada tes masuk ya. Tapi tujuan tes masuk ini sebetulnya awalnya adalah untuk screening ya. Jadi melihat profil si anak secara umum terlebih dahulu. Kira-kira anak ini ya kan sekolah punya program masing-masing. Kira-kira anak ini nanti strength-nya di mana? Kemudian hal-hal yang masih perlu nanti jadi poin-poin untuk dibantu, di-push ketika dia sudah bersekolah di sini itu apa? Biasanya sih ya kalau di sekolah-sekolah tujuan tes masuk itu seperti itu gitu, termasuk di sekolah saya gitu. Nah, kembali lagi soal pemilihan sekolah, memang ini adalah kolaborasi antara orang tua dengan si sekolah tersebut gitu. Kan pemilihan sekolah itu kan pasti nomor satu biasanya orang tua dia jarak dari rumah. Termasuk kan ketika untuk PPDB itu kan dari zonasi ya Pak ya, kalau tidak salah 70% ya. Sekarang 50 ya.
baru nanti ada jalur prestasi dan lain sebagainya Formasi. gitu ya. Memang kalau untuk saya lihat memang untuk SMP SMA itu biasanya memang orang tua tetap maunya kalau bisa anak-anak ke sekolah negeri, tapi ketika memang tidak tanda kutip sudah keduluan sama yang lain terus harus pilih sekolah swasta ya tinggal dicari saja. Yang paling penting tadi disesuaikan dengan kemampuan kita. Kemudian yang paling penting adalah sekolah ini kira-kira bisa nggak memfasilitasi profil anak saya yang seperti ini gitu. Nah kembali lagi ketika anak itu masuk bukan berarti juga lepas tangan orang tuanya. Udah ya, pokoknya saya udah bayar nih ke sekolah ini misalnya. Percayakan semua sepenuhnya gitu. Terus ketika ada yang nggak sesuai marah-marah sama gurunya, protes sama sekolah, padahal it doesn't work that way gitu. Kita harus itu pentingnya mencari sekolah juga yang mungkin bisa buka open communication dengan orang tua, terbuka gitu ya, jadi bisa saling berkomunikasi terkait perkembangan. Baik, terima kasih. Oke, sahabat Taritakum yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Menjadi tanggung jawab kita. Nanti kita akan bicarakan berikutnya lagi ya. Sahabat yang dikasih Tuhan, kita mau dengar dulu satu lagu yang memberkati. Kembali lagi sahabat Taritakum Radio di 107,8 FM yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan, dan kita masih ada di program Bukti Besar mendiskusikan fenomena sosial di sekitar kita untuk dibahas, diedukasi dan mencari solusi dalam tentang firman Tuhan untuk memberkati kita semua. Dan pada pagi hari ini ya sahabat, kita ada sebuah tema yang cukup menarik ya, pendidikan dasar 12 tahun dalam perspektif Kristen bersama dengan Ibu Sri Rejeki Samosir. Sahabat bisa berinteraksi di 0812994567 atau melalui SMS di 082123471340 ya. Saya ulangi lagi untuk SMS-nya di 082123471340. Kembali ke tema kita, pendidikan dasar 12 tahun. Bu, saya masih perlu mendapatkan ini dari Ibu nih mengenai menyiapkan generasi emas ya tahun 2045. Gimana sih perspektif Ibu nih sebagai kepala sekolah ya, kemudian juga sebagai orang Kristen ya, bagaimana pandangan Ibu dan bagaimana harusnya nih sahabat Taritakum ya bisa menyikapi program pemerintah ini. Jadi menarik Pak. Kalau setiap kali yang bilang membahas tentang generasi emas, saya itu ingat ayat yang hukum berkat ya. Aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Itu luar biasa sekali. Tapi lihat klaimnya itu ada artinya ketika Tuhan memberi kita janji dan sebuah berkat, itu ada tanda kutip ya, harga yang harus, artinya perjanjian kita dengan Tuhan ya, kita juga harus melakukan sesuai perjanjian. Apa itu perjanjian? Kita melakukan firman-Nya. Sebagai orang tua, apa sih kewajiban kita mendidik anak? Sebagai orang yang bekerja, kewajiban kita apa? Kita menjadi hamba yang baik. Ya, artinya hamba yang baik dalam arti kita melakukan pekerjaan kita dengan profesional. Bicara generasi emas, tentunya kita nggak akan mungkin bisa punya kemampuan mengerjakan sesuatu yang Tuhan berikan di tangan kita ketika kita nggak skillful. Skillful ini yang masuk ke ranah pendidikan ya. How to be a skillful person. Kalau bicara generasi emas, itu kaitannya dengan kecakapan abad 21. Mungkin biasa dengar ya 21st century skills gitu. Itu identik ataupun dibagi menjadi 4Cs yang 4C. Critical thinking, communication, collaboration, sama creativity ini masuk ya di mana di kurikulum kita pun oleh Pak Menteri, oleh Mas Menteri itu sudah masuk di kurikulum 2013 ya. Terus sekarang kurikulum yang mau terapkan selanjutnya juga kurikulum Merdeka ya. Ya, ini memang sudah menjadi kebutuhan. Karena saat ini perkembangan globalisasi nggak bisa ditunda. We are competing not only with citizen of Indonesia, kita bersaing dengan orang lain seluruh dunia loh. Bayangkan kalau kita nggak siap, gimana gitu. Saingannya global bukan lokal. Betul. Makanya tadi kan critical
thinking, berpikir kritis, communication. Bayangkan sekarang bahasa Inggris itu udah bukan lagi sebuah bahasa kedua. Kita harus upgrade diri kita untuk bisa at least punya kemampuan satu bahasa yang diakui secara internasional. Makanya kan kalau sekolah-sekolah swasta ya bertaraf internasional, mereka pakai instructional language-nya kan pakai bahasa Inggris misalnya, ada yang menambahkan bahasa Mandarin gitu ya. Nah ini penting. Jadi memang tadi seperti saya bilang, pendidikan itu investasi masa depan. Orang tua lihat kira-kira nanti 10 tahun mendatang apa sih yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. We need to prepare for them. Karena saya menarik Pak, ini ada satu firman Tuhan, ayat firman Tuhan ya, dari 1 Timotius 5 ayat 8. Tapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Very very clear ya. Maksudnya di sini apa sih? Ini loh, keluarga yang Tuhan udah beri itu kepercayaan loh. Anak, suami, istri. Kadang kita berpikir, oh kalau saya tanda kutip melayani di gereja, mungkin di mimbar, itu kreditnya lebih besar di mata Tuhan. No. Gitu. Artinya gini, dimanapun kita berada, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, ketika kita jadi orang tua, kita menjadi orang tua yang baik, ketika kita jadi istri, kita jadi istri yang baik, jadi suami yang baik, yang benar di mata Tuhan, itu kita sedang melakukan firman Tuhan. Nah, berkat itu datang kepada orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, jadi tadi balik lagi generasi emas, 21st century skills. Kita tahu nih tantangannya anak-anak kita menghadapi ke depan. Ya kita sebagai orang tua yang diberi kewajiban dititipi anak untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Think about what's best education yang best gitu, the best buat anak kita. Makanya balik lagi di sekolah itu bukan cuma sekedar pekerjaan tanda kutip sepele loh, itu penting sekali. Gitu. Bukan hanya ya wajibnya orang tua lah gitu ya, enggak, tetapi bagaimana orang tua ini kan gini, kalau menurut saya ini kan seperti sign ya, seperti sinyal yang diberikan oleh pemerintah. Hey orang tua gitu kan, kita sedang menghadapi situasi ini loh ya kan, tantangan kita global loh ya kan. Bagaimana mempersiapkan mereka menjadi sebuah generasi yang harus bagaimana loh kemudian kita klaim janji Tuhan, yes aku kepala bukan ekor, tapi nggak melakukan kewajiban kita. Bagaimana Tuhan mau buka jalannya gitu. Ibu, gimana kalau soal ini Bu? Ada kan kita udah familiar banget dengan tes IQ. Itu kalau nggak salah sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu. Iya, betul. Sekarang ada EQ, emotional quotient. Ada spiritual quotient juga. Nah, ini kan 3 ini kan yang pada akhirnya akan menghantar orang untuk sampai kepada advertise. Betul Pak. Adversity quotient ya. Nah, itu saya mau supaya masyarakat Indonesia secara khusus ya, orang-orang Kristen nih, sahabat-sahabat Alitakum nih, bahwa kita nggak cukup cuma IQ-nya bagus, emosinya teredukasi baik dan terbukti juga baik, nggak cukup di situ. Spiritualitas juga akan mengantar kita kepada pengenalan akan Tuhan yang membuat kita memiliki rasa tanggung jawab bukan hanya di bumi ini, tapi juga persiapan ke dunia akan datang. Gitu, betul. Yang berpositif lain. Dan kemudian ketika menghadapi realita global seperti ini, gitu, maka dibutuhkan orang-orang yang mampu menyelesaikan masalah, problem solving. Betul. Tadi berpikir kritis. Betul. Kemudian ini ternyata orang yang tangguh, yang akhirnya seperti Yesus tuh, dia tuh benar-benar atas tadi itu, dia siapkan itu semua sampai kemudian ya Bapak kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku tapi kehendakmu, gitu kan. Tapi kemudian kehendak Bapak tiba-tiba datang pengkhianat itu, tangkap dia gitu. Oke, ini kehendakmu Bapak, gitu kan. Betul. Karena Yesus tahu purpose dia datang ke dunia itu untuk apa, dan dia taat. Betul. Jadi akhirnya gini kan kalau saya dramatis kan gini. Yesus siap menghadapi itu semua dan dia menjadi pribadi yang tangguh menyelesaikan misi Bapa. Betul. Gitu. Pak, kalau kita lihat ya, menarik sekali. Yesus itu teladan kita ya. Betul. Jadi Tuhan Yesus memulai pelayanannya itu di usia 30 tahun dan 3,5 tahun dia mengguncang dunia. Yang terjadi kita cuma lihat di 3,5 tahunnya. Tapi lihat perjalanan hidup Tuhan Yesus itu dari bayi, ketaatan dia ketika dia harus tinggalkan semua kebesaran dia. Orang tua yang menghantar ke Yerusalem. 30 tahun dia melakukan kewajibannya sebagai manusia di bumi ini.
standarnya apa jadi anak yang baik, jadi kakak yang baik gitu ya. Jadi kita kadang mau lihat, 3,5 tahunnya luar biasa ya, tapi nggak lihat bahwa 30 tahun dia melewati proses itu untuk membuktikan bahwa I know apa yang harus dilewati, kita juga begitu. Nah, ini diharapkan prosesnya itu masyarakat Indonesia khususnya satu generasi ke depan tahun 2045 itu adalah khususnya orang Kristen ya, tahu dia harus berbuat apa dan bagaimana, ya kan, tanggung jawabnya itu loh. Sehingga sinyal pemerintah kita sedang mempersiapkan generasi emas itu menyadarkan orang tua bagaimana dia mempersiapkan anak-anak mereka mencari informasi sekolah, bangun potensinya, kemudian perhatikan pertumbuhannya, ya kan, sehingga berkomunikasi dengan pihak sekolah supaya sehingga nanti gitu, nggak hanya pengetahuan yang dimiliki tapi emosinya terganggu, ya, apalagi spiritualitasnya, gitu. Kita orang tua punya tanggung jawab di situ supaya mereka menjadi generasi yang tangguh. Ini di segmen yang hanya 10 menit terakhir ini kita sedang gitu ya, kita tinggalkan ya, kita sangat disayangkan di sahabat. Yang terlambat sih ya, tapi kita intinya sih yang penting paradigma kita berubah dulu bahwa pendidikan investasi masa depan kita sedang mempersiapkan. Kalau mau jadi pemimpin ya berarti harus disediakan diri, persiapkan diri seperti seorang pemimpin. Generasi emas ya persiapkan diri lah seperti seorang generasi emas. Jadi kerjasama ya sama orang tua ya, lembaga gereja, kita sebagai orang percaya, sekolah ya. Bu, ada satu pertanyaan sekaligus closing statement ya Bu ya. Gini, katanya ya kan, kalau orang tua mengajar, karena kan tadi saya baca itu tuh ya, yang Efesus pasal 6 ayat 4 itu ya. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Katanya kalau orang tua mengajar itu lebih daripada 100 guru. Iya, betul Pak. Biar orang tua nggak ada nih, orang tua nih kan. Supaya jangan percayakan kepada guru yang hanya 1, bandingin 100. Berarti tanggung jawabnya ada sama orang tua nih. Iya Pak. Oke, closing statement sekaligus ya. Betul. Jadi saya bacain sedikit ya, ini semua psikolog expert juga pasti setuju dengan ini. Ya, jadi children's development in the first 8 years happens through experiences, interaction, and relationship with primary carers. Artinya, perkembangan anak di usia emasnya itu sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang dia lihat pertama kali, significant others. Ring 1 kalau kita bilangnya itu siapa sih? Ya keluarga. Makanya tadi Bapak bilang, guru terbaik anak adalah orang tua. 100 guru ya dibagi. Karena berbagi jamnya juga sehari-hari 24 jam lebih banyak dengan orang tua misalnya. Dan orang tua dilihat bukan cuma apa yang disampaikan, tapi seluruh pola hidupnya. Kita role modelnya gitu. Jadi ya itu kenapa kemudian jadinya perannya lebih besar ya, karena seperti itu ya, kita lah yang dilihat menjadi teladan oleh anak-anak kita. Sahabat Toritatum yang dikasih Tuhan ya, ternyata jangan mempercayakan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Sekolah adalah mitra. Cari sekolah yang paling baik untuk menjadi mitra bagi pertumbuhan anak-anak kita. Dari kami, Soehartono, dan juga Ibu Sri Tivi, kami mundur. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom.